sekalian, di sini kita akan membahas terkait soal-soal numerik dari ANBK dari nomor 1 sampai nomor 12. Oke, sekarang kita bahas dulu nih dari nomor 1. Di sini ada soalnya ya. Oke, dari daftar harga paket makanan di atas, kita punya ada paket A, paket B, dan paket C. Oke, pasangkan secara tepat setiap jenis makanan di sebelah kiri. Oke, di sini ada LJK nih teman-teman. Kita harus cari siomay itu harganya berapa satuannya, antara 10, 12, 16, 18, dan 20.000. Oke, caranya gimana? Kita misalkan dulu. Misalnya X sama dengan siomay, lalu Y sama dengan batagor, lalu Z sama dengan bakso cuangki. Oke, lalu kita di sini punya beberapa paket, ya nggak sih? Oke, paketnya ada apa aja? Ada paket A sama dengan X ditambah Y sama dengan 30.000. Oke, kita pindah dulu nih karena nggak muat di sini. X tambah Y sama dengan 30.000. Lalu kita bisa nulis gini nggak? Y sama dengan, kita pindah ruaskan, 30.000 dikurang X. Oke, sama ya. Kemudian paket B, lihat paket B ada siomay itu kan X ditambah bakso cuangki itu apa? Bakso cuangki itu adalah Z sama dengan 32.000. Oke, berarti kita ganti Z-nya. Z sama dengan 32.000 dikurang X. Oke, sama kan kalau kakak tulis kayak gitu. Sekarang kita lihat ke paket C. Sekarang ada X, Y tambah Z. Oke, X, Y tambah Z sama dengan 50.000. Oke, kita ganti variabelnya. Yang Y kita masukkan ke sini, yang Z kita masukkan ke sini, gitu. Gimana maksudnya, Kak? Oke, gini ya. Pertama, X tetap jadi X, Y-nya akan kita ubah jadi 30.000 dikurang X. Lalu ditambah Z-nya kita ubah jadi 32.000 dikurang X sama dengan 50.000. Oke, lihat deh di sini ada X minus X, itu kan habis, berarti sisanya berapa? Sisanya min X. Kemudian di sini ada 30.000 ditambah 32.000. Oke, sama plus 62.000 sama dengan 50.000. Berarti gimana, Kak? Berarti minus X sama dengan 50.000 minus 62.000. Oke, berarti gimana, Kak? Berarti X sama dengan 12.000. Oke, berarti kita ketemu siomaynya adalah 12.000. Kita conteng di sini. Salah. Kita conteng di sini 12.000. Oke. Warna merah deh. Oke, kemudian kita harus cari yang Y. Kita balik lagi sini ke persamaan yang ini. Tadi Y sama dengan 30.000 minus X. Berarti Y sama dengan 30.000 dikurang 12.000. Berapa? Adalah 18.000. Kalau Z adalah 32.000 dikurang 20.000 sama dengan dikurang 12.000 sama dengan 20.000. Jadi tinggal kita masukkan si X-nya ya. X-nya itu kita masukkan 12.000. Oke, 30 kurang 12 adalah 18. 32 kurang 12.000 adalah 20.000. Berarti tinggal kita contreng lagi di sini ya. Batagornya 18.000, sedangkan bakso cuangkinya adalah 20.000. Boleh conteng di sini, boleh conteng di sini ya. Oke, selesai nomor 1. Kemudian kita masuk ke nomor 2. Nomor 2 gimana? Berdasarkan hasil analisis harga dasar dan harga jual. Oke, ternyata yang kita cari itu adalah harga jualnya. Nah, berilah tanda centang untuk semuanya. Di sini kita punya harga dasar. Harga dasarnya nih, si X harga dasarnya 10.000, sedangkan Y
itu 15.000, sedangkan Z sama dengan 16.000. Oke, kita cari keuntungannya dulu. Keuntungan sama dengan harga jual dikurang harga dasar. Oke, keuntungan X sama dengan berapa tadi, harga jualnya itu kan 12.000, sedangkan harga dasarnya adalah 10.000. Berarti dia berapa? 2.000, hanya 2.000 keuntungannya ya. Kemudian Y berapa? 5 dari harga jualnya adalah 18.000 dikurang harga dasar 15.000 sama dengan 3.000. Kemudian Z-nya gimana? Z-nya 20.000 tapi harga dasarnya adalah 16.000, maka sama dengan 4.000. Oke, kita lihat ke pernyataan A. Pernyataan A, keuntungan dari setiap satu paket A adalah 5.000. Kita lihat, paket A itu kan X tambah nih, paket A itu siomay tambah batagor. Siomainya 2.000, batagornya 3.000. Keuntungannya 5.000. Benar atau salah? Benar. Oke, kita hanya centang yang benar. Berarti yang A adalah benar. Oke, kemudian yang B, setiap menjual satu porsi siomay akan mendapat keuntungan sebesar 2,5. Oke, kita lihat ya, siomay itu hanya 2.000. Jadi ini salah, maka tidak perlu kita contreng. Kemudian nomor 3, keuntungan dari penjualan 2 paket C. Oke, 2 paket C itu adalah paket C itu adalah X tambah Y tambah Z. Lebih besar daripada 3 paket B. Paket B itu adalah X ditambah Z. Oke, 2 kita masukkan, X-nya itu kan keuntungannya cuma 2.000 ditambah Y-nya 3.000, Z-nya adalah 4.000. Lebih besar daripada 3 kali X-nya adalah 2.000, Z-nya adalah 4.000. Berarti gimana? Berarti 2 tambah 3 tambah 4. Berarti 2 dikali 2 tambah 3 tambah 4 berapa? Adalah 9. Lebih besar daripada 3 kali 2 tambah 4 berapa? 6. Oke, mereka sama-sama berapa sih? 18 ya. 18 lebih besar daripada 18. Hasilnya salah atau benar? Salah. Ini salah. Kenapa? Karena 18 itu sama dengan, bukan lebih besar. Tidak perlu kita contreng. Kemudian yang D, keuntungan satu porsi bakso cuanki adalah 4.000. Benar ya? Karena bakso cuanki kita bisa lihat di sini Z adalah 4.000. Berarti kita perlu contreng di sini. Kemudian yang E, keuntungan satu porsi siomay lebih besar dari satu siomay itu 2.000, sedangkan batagor 3.000. Berarti pernyataan ini adalah pernyataan yang salah, maka tidak perlu dicontreng. Oke, kemudian kita lihat nomor 3. Nomor 3 kita dikasih ada poster seperti ini. Ini adalah rata-rata upah buruh. Upah buruh itu segini, tapi ada tingkatan pendidikannya dari mulai SD, SMP, SMA, SMK sampai diploma dan universitas. Oke, kita lihat soalnya. Gimana sih soalnya, Kak? Soalnya adalah setiap tahun perkiraan kenaikan harga buruh adalah 5%. Perkiraan upah per bulan yang akan diterima oleh buruh di perusahaan dengan tingkat pendidikan SMK. Perhatikan di sini tingkat pendidikannya SMK pada tahun 2022. Sedangkan di sini upah buruh tahun berapa? Rata-rata upah buruh pada tahun 2020. Oke, di tingkat SMK berapa? 2.830. Oke, berarti upah buruh 2020 di tingkat SMK adalah 2.830. Oke, setiap tahun naik 5%. Oke, berarti kita garis dulu di sini 2021. Kita cari dulu 2021 nih. 2.830.000 kita kali 5/100. Berapa sih dikali 5/100? Kita coret ya. Nah, berapa hasilnya? Hasilnya adalah 141.500. Ingat, yang ini adalah hasil dari 5% kenaikannya. Berarti upah buruh pada tahun 2021 adalah hasil kenaikannya ini.
berarti ditambahkan, jadi 2.830.000 ditambah 141.500 karena kan naik 5% ya. Oke, berapa berarti? Oke, 1 di sini 7, di sini 9, berarti 2.971.500 ini pada tahun 2021. Sekarang kita cari pada tahun 2000, kita pindah di sini ya. Tahun 2022. Kayak ini yang kita cari. Nah, kita jangan lihat ke sini lagi, jangan, tapi kita lihat ke yang terakhir, 2.971.500 dikali 5/100. Berapa sih hasil kenaikannya? Kita coret-coret. Hasilnya adalah 148.575. Kayak ini adalah kenaikannya. Maka kita harus tambahkan jumlahnya. Jumlah dari gajinya adalah 2.971.500 ditambahkan tadi kenaikannya 148.575. Oke, kita tambahkan di sini 7, 10. Di sini ada 10 lagi. Oke, di sini ada 12, lalu 1 tambah 1 tambah 9, 11, maka di sininya 3 juta. Oke, berarti totalnya adalah 3.120.075.000 rupiah. Ini adalah hasilnya. Maka kita tulis di sini 3.120.075 rupiah. Oke, ini adalah hasil upah pada tahun 2022. Oke. Soal nomor 4, di sini dikatakan dari hasil analisis diperkirakan setiap tahun, kenaikan upah pada lapangan pekerjaan di bidang jasa keuangan dan asuransi ada 15%. Sedangkan di bidang jasa informasi dan komunikasi adalah 20%. Ternyata Pak Basuki bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang komunikasi, sedangkan istrinya bekerja pada sebuah lembaga keuangan. Perkiraan jumlah pendapatan Pak Basuki dan istrinya tahun 2022 adalah... Nah, untuk menjawab soal ini ada pilihan A, B, C, D, dan E ya. Nah, pada LJK-nya diberikan tabel A, B, C, D, dan E. Jadi kita tinggal memberikan checklist nih, mana yang benar antara poin A, B, C, D, atau E. Nah, balik lagi ke soal nih. Untuk mengetahui jawaban dari soal nomor 4 ini, kita harus menghitung ya teman-teman semuanya. Kita hitung dulu. Kita lihat dulu nih, ternyata Pak Basuki itu dia bekerja di bidang komunikasi. Pertama-tama kakak akan menulis nih untuk Pak Basuki. Pak Basuki dia bekerja di bidang apa? Bekerja di bidang komunikasi. Oke, komunikasi, dan di komunikasi itu naik. Dia per tahun gajinya adalah 20% ya per tahun. Oke, kalau kita melihat di gambar sebelumnya, di sini sudah diberikan gambar ya tersedia. Kalau kita lihat di sini komunikasi nih, komunikasi itu gajinya adalah 4.080.000 atau 4,08, itu maksudnya adalah 4.080.000 ya teman-teman. Berarti ini data di tahun berapa? Ini data di tahun Februari 2020. Berarti kita harus menghitung nih pertambahan gaji di tahun 2021 dan di tahun 2022. Karena di sini yang ditanya adalah jumlah gaji dari Pak Basuki dan jumlah dari gajinya Bu Basuki di tahun 2022. Oke. Langsung aja ya teman-teman. Di tahun 2020, tahun 2020 gajinya yaitu 4.080.000. Oke, sekarang kita hitung 2021.
Berarti karena dia naik 20%, tinggal 20 per 100 dikali 4.080.000 ya. Ini tinggal kita coret-coret. Nah, 40.800 dikali dengan 20. Ya, hasilnya adalah 816.000. Oke, berarti di tahun 2021 itu gajinya Pak Basuki, ini kan kenaikannya ya. Ini adalah kenaikan gaji Pak Basuki ya. Nah, berarti di tahun 2021 itu Pak Basuki tinggal kita tambah aja 40.080.000 ditambah 816.000. Itu hasilnya adalah 4.896.000. Oke, berarti ketemu nih ternyata Pak Basuki di tahun 2021 ya, ini 2021. Sekarang kita lihat di tahun 2022. Oke. Tahun 2022 masih sama ya caranya. Berarti tinggal 20 per 100 dikali gaji tahun 2021 adalah 4.896.000. Kita coret-coret. Oke, hasilnya sama dengan 979.200. Oke, berarti gaji Pak Basuki di tahun 2022 adalah 4.896.000 ditambah naik 20%-nya adalah 979.200. Hasilnya adalah 5.875.200. Nah, ini adalah gaji dari Pak Basuki di tahun 2022. Nah, inilah yang nanti akan kita gabungkan dengan gaji dari Ibu Basuki ya teman-teman semuanya. Lanjut, sekarang kita lihat nih Ibu Basuki ya. Ibu Basuki, ternyata Ibu Basuki itu kerja di bagian keuangan. Nah, gajinya di tahun 2020 adalah ini ya teman-teman, 150.000 ini untuk tahun 2020. Nah, sekarang kita lihat di tahun 2021 kita naiknya itu adalah naiknya di sini adalah 15% ya teman-teman. 15% per tahun. Oke ya, ini di garis bawahi. Oke, berarti dari sini kita bisa hitung nih. Tinggal 15 per 100 dikali 4.150.000 ya. Dicoret-coret sisa 41.500 ya. Dikali 15 sama dengan 622.500. Ya udah, tinggal kita jumlah kayak tadi, 4.150.000 ditambah dengan 622.500 ya, maksudnya 622.500. Oke teman-teman, ya hasilnya adalah 4.772.500. Oke, itu baru 2021. Sekarang kita menuju 2022. Oke, sama aja kayak tadi, 15 per 100 dikali. Tadi berapa 2021? 4.772.500. Oke, tinggal kita coret-coret. Itu hasilnya sama dengan 715.875. Sama kayak tadi, tinggal kita jumlahkan. 4.772.500 ditambah dengan 715.875. Hasilnya adalah 5.488.375. Ini tahun 2022. Ibu itu di tahun 2022 gajinya 5.488.375. Tinggal kita jumlahkan ya teman-teman, jumlahkan 5.875.200 dengan gaji ibu yaitu 5.488.375. Tambah nih 5
7, 5. 8 tambah 5, 13. Oke. 8 tambah 8, 16. 9 tambah 4, 13. 10, 11, 3, 6, 3, 575. Oke, ternyata jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Berarti di sini di LJK-nya tinggal kita langsung berikan tanda checklist yang A. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor kelima ya. Oke, untuk LJK-nya masih sama seperti tadi. Di sini di LJK nomor 5 itu diberikan tabel A, B, C, dan E. Ya, tinggal checklist nih, mana jawaban yang paling benar. Oke, nomor 5. Di sini nomor 5 itu soalnya ada tabel juga ya di soal ini. Vlogger dan YouTuber menjadi salah satu profesi yang paling banyak diinginkan oleh generasi milenial saat ini karena adanya popularitas dan penghasilan yang didapat. Berikut ini survei profesi terhadap komunitas beranggotakan 100 orang. Ingat, orangnya ada 100 ya di komunitas ini. Vlogger itu 60, YouTuber 70, vlogger dan YouTuber 40. Apa sih Kak frekuensi? Frekuensi itu jumlah ya teman-teman semuanya. Jadi jumlah vlogger itu ada 60 orang, YouTuber itu ada 70, vlogger dan YouTuber itu ada 40. Nah, apa pertanyaannya? Dari hasil survei tersebut, jika dipilih satu orang secara acak, peluang yang terpilih apa? Peluang apa? Bukan seorang YouTuber adalah, oke, dari tabel ini kita bisa bikin diagram ya teman-teman ya. Di sini kakak akan bikin dulu kotak. Oke, di sini sudah ada kotak. Kemudian kakak akan buat lingkaran. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita lihat nih, vlogger dan YouTuber itu dibilang ada berapa orang? Ya, vlogger dan YouTuber di sini di soal ini dikatakan ada 40. Berarti kita tulis di sini ada 40. Kemudian vlogger. Nah, di sini kakak anggap di sini vlogger, di sini adalah YouTube ya. Lingkaran yang sebelah kiri vlogger dan lingkaran sebelah kanan adalah YouTuber. Nah, vloggernya kan 60 nih. Nah, tetapi vlogger dan YouTuber tadi sudah kita tuliskan di tengah-tengah yaitu 40. Berarti ini cara pengerjaan tinggal 60 dikurang 40 sama dengan 20 di sini. Begitu juga YouTuber, tinggal kita bikin 70 dikurang 40 sama dengan 30. Nah, ingat tadi di anggota ini, anggotanya ada 100 anggota. Nah, tapi kalau misalnya kita jumlahkan nih teman-teman, kalau misalnya kita jumlahkan 20 ditambah 40 tambah 30 itu baru 90. Kak, 10-nya kemana? Nah, kemungkinan 10 orang sisanya itu adalah yang tidak memilih baik vlogger, YouTuber, dan vlogger dan YouTuber. Maka kita buat 10 orang itu di luar lingkaran. Oke. Tadi pertanyaannya apa? Peluang yang terpilih bukan seorang YouTuber. Oke, berarti yang ditanya adalah bukan YouTuber. Bukan YouTuber itu terdiri dari vlogger plus yang tidak memilih teman-teman semuanya. Oke, tadi vloggernya ada berapa? Vloggernya ada 20 ya kan? Yang tidak memilih ada berapa? Ada 10, berarti jumlahnya ada 30. Oke, berarti peluangnya itu adalah 30 per jumlah seluruh anggota tadi ada berapa teman-teman? Di sini ada 100, berarti 30 per 100. Oke, berarti kalau kita lihat di sini jawabannya adalah yang A. Oke, teman-teman, kita tinggal kasih checklist di sini. Gampang bukan pengerjaan ya? Oke, paham ya? Semoga paham untuk mengerjakan soal nomor 5 ini. Sekarang kita akan lanjutkan menuju soal nomor 6. Pertama-tama kita sudah disajikan tabel ya. Nama pemain banyak syuting yang berhasil, banyak syuting yang gagal. Di sini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pemain.
Pertanyaannya apa? Pada sesi pertama latihan ini, Pak Joko akan memberikan hadiah sekeranjang berisi buah kepada pemain yang mempunyai peluang mencetak syuting paling besar ya. Berdasarkan data catatan Pak Joko, yang berhak mendapatkan hadiah tersebut adalah, kita tinggal langsung saja ya, kita kerjakan satu-satu teman-teman. Nah, yang pertama dari nama peluang James dulu ya, berarti peluang James itu banyak syuting yang berhasil berapa? Ada 13. Nah, jumlah shoot dia yang dia lakukan itu ada berapa? Di sini ada 17 ya teman-teman, berarti tinggal 13 dibagi 17. Oke, berapa? Ada 0,764 ya. Nah, sekarang yang kedua, peluangnya dari hoki. Berapa dia syuting yang berhasil? Ada 15 dibagi berapa sih jumlah semuanya? Ada 16. Berarti 15 dibagi 16 sama dengan 0,937. Yang ketiga itu adalah peluang dari Ramon ya. Di sini dia banyak syuting yang berhasil 16. Jumlah semua syutingnya ada 18. Berarti 16 dibagi 18 sama dengan 0,842. Yang keempat, ini peluang dari Mikael ya. Di sini dia jumlah syuting yang berhasilnya ada 14, sedangkan jumlah keseluruhan syutingnya ada 19 ya, ada di tabel. Berarti 14 dibagi 19 berapa teman-teman? Silahkan dihitung sendiri ya. Hitung secara manual 0,736. Nah, yang terakhir di sini ada peluang dari Adrian ya, yaitu 17 ya. Per berapa? Seluruhnya ada 20. 17 dibagi 20 hasilnya sama dengan 0,85. Di sini yang ditanya adalah peluang mencetak syuting paling besar. Nah, tinggal kita lihat nih. Mana sih yang hasil yang paling besar ya? Jelas banget kelihatan peluang yang paling besar itu adalah 0,93 ini ya teman-teman ya. Nah, berarti jawabannya siapa? Peluangnya hoki. Nah, hoki ada di poin B. Berarti langsung aja kita kasih tanda centang di poin yang B. Hoki. Oke. Nah, soal nomor 7 katanya gini. Pada sebuah eksperimen, sel induk A dari sebuah bakteri melakukan pembelahan menjadi 2 anak sel, yaitu sel A1 dan sel A2. Oke, jadi dia membelah menjadi 2, ada sel A1 dan sel A2. Di sini jadi katanya di sini dia membelah menjadi 2 sel, ada A1 dan A2. Di sini katanya ada 2 keadaan lagi, dimana yang pertama katanya pembelahan A1 dikatakan sempurna jika A1 membelah secara tepat dan A2 membelah tidak tepat. Yang berikutnya, sebaliknya pembelahan sel A2 dikatakan sempurna jika A2 tepat dan A1 tidak tepat. Kita langsung aja lihat ke lembar jawabannya. Nah, di sini katanya yang ditanya adalah peluang A1 membelah dengan tepat. Kita tulis dulu peluang A1 tepat ya. Tepat. Katanya dia besarnya adalah 0,65. Kemudian di sini katanya sedangkan peluang sel A2 membelah dengan tepat. Berarti kita tulis peluang A2 tepat adalah 0,45. Di sini kita langsung bahas aja di opsinya ya. Kita bahas yang pernyataan 1 dulu. Sini aja pernyataan 1. Pernyataan 1. Di situ katanya pembelahan sel A1 sempurna dengan peluang. Yang ditanya di sini adalah peluang A1 sempurna. Katanya berapa gitu yang ditanyanya. Sekarang kita lihat nih. A1
A1 dikatakan sempurna. Oke, kita bahas di sini. Kejadiannya adalah peluang A1 sempurna. Oke, peluang A1 sempurna. Di sini ada dua kejadian. Kejadian yang pertama katanya kalau A1 sempurna itu dia A1 membelah secara tepat. Oke. Kemudian di sini ada A2-nya tidak tepat. Oke, di sini ada kata tidak tepat. Di sini cuman ada kata tepat, artinya kita perlu cari dulu. Kita mau cari peluang. Oke. Peluang A1 tidak tepat. Oke. Peluang itu kan berkisar antara 0 sampai 1. Kalau 1 itu artinya benar-benar terjadi, kalau 0 itu tidak terjadi. Makanya di sini kita mau cari peluang A1 yang tidak tepat dengan cara 1 dikurangi peluang yang tepatnya, yaitu 0,6. Jadi kita kurang 0,65, sorry ya. Jadinya adalah 0,35. Oke, itu untuk A1 yang tidak tepat. Sekarang kita cari peluang A2 yang tidak tepat. Caranya sama aja. A2 tidak tepat. Dia adalah 1 dikurang dengan 0,45 yang besarnya adalah 0,55. Oke, diingat ya angka-angka ini karena nanti akan kita gunakan. Di sini kita tinggal isi aja nih. Peluang A1 tepatnya berapa? A1 tepatnya dia 0,65. Kemudian peluang A2 tidak tepat. A2 tidak tepat adalah 0,55. Nah, yang ditanya adalah peluang dari dua kejadian ini. Oke, dua kejadian ini dia tidak saling berhubungan. Oke, tidak berhubungan. Artinya kita bisa cari nilai peluangnya dengan rumus P sama dengan langsung aja kita kalikan karena dia tidak berhubungan, artinya dia peluang bebas, kita tinggal kali aja 0,65 dikalikan dengan 0,55 yang hasilnya nanti adalah 0,3575. Oke, dilihat nih. Oke, sekarang dilihat dulu nih. Kita pakai yang stabilo. Oke, dilihat apakah besarnya sama nih 0,3575 sama ini? Sama ya, artinya pernyataan 1 dia benar. Oke, sekarang kita lanjut ya ke pernyataan yang kedua. Kita lanjut di sini pernyataan kedua. Pernyataan 2. Oke, dimana katanya pernyataan 2 dia membahas tentang pembelahan sel A2 sempurna. Sempurna berarti sama, dia ada dua kejadian. Kalau yang sempurna berarti A2-nya tepat. Oke, berarti A1-nya tidak tepat. Oke, sekarang kita tinggal masukin di angkanya. A2 tepat tadi berapa tuh? A2 tepat adalah 0,45. Terus A1 tidak tepat adalah 0,35. Jadi untuk peluangnya tinggal kita kaliin aja. Peluang sama dengan 0,45 dikalikan dengan 0,35 yang nanti hasilnya adalah 0,1575. Oke, lihat nih lagi ke sini. Apakah sama? Sama ya. Jadi jawabannya yang nomor 2 juga benar. Oke, sekarang kita lanjut ke pernyataan yang ketiga ya. Di sini pernyataan 3.
Oke. Pernyataan 3. Oke, di pernyataan 3 katanya pembelahan sel istimewa di mana kedua sel membelah dengan tepat mempunyai peluang. Oke, di sini yang ditanya adalah pembelahan sel ketika dua-duanya sempurna atau tepat. Artinya A1-nya tepat, A2-nya juga tepat. A2 tepat. Oke, sama dengan tadi kalau A1 tepat dia adalah 0,65, kemudian A2 tepat adalah 0,45. Jadi kita tinggal kali aja peluangnya, sama dengan 0,65 dikalikan dengan 0,45. Nah, ini di sini hasilnya adalah 0,2925. Oke, dimana hasilnya dia sama, sehingga pernyataan 3 juga dapat dikatakan benar. Oke, kita lanjut ke pernyataan. Di sini aja ya, pernyataan 4 atau pernyataan terakhir, di mana di pernyataan keempat ini yang ditanyakan adalah pembelahan sel istimewa di mana kedua sel membelah dengan tidak tepat. Oke, lanjut di sini katanya dia keduanya membelah dengan tidak tepat. Oke, artinya A1 tidak tepat, A2 juga tidak tepat. Itu bukan plus ya, tapi tidak maksudnya adalah. Oke, tidak tepat. A1 tidak tepat nilainya 0,35, A2 tidak tepat nilainya adalah 0,55. Tinggal kita kalikan deh peluangnya. 0,35 dikali dengan 0,55 hasilnya adalah 0,1925. Oke, lihat di sini apakah sama? Lihat, sama nggak? Beda ya, artinya jawaban di pernyataan 4 adalah salah. Oke, itu untuk nomor 7. Sekarang kita lanjut dulu ke nomor 8. Oke, nomor 8, pilihlah satu oval saja, jadi kayak biasa ngitungnya. Oke, di sini di nomor 8. Oke, di nomor 8 katanya banyak beras yang dibutuhkan dalam liter. Oke. Nah, jika kita tulis aja di sini D-nya adalah berapa tuh? 24 cm dan tingginya adalah 28 cm. Oke, yang ditanya adalah banyaknya beras yang dibutuhkan. Oke, dilihat ini bangunnya bangun apa kira-kira? Bangunnya bangun apa teman-teman? Yes, dia adalah kerucut. Oke, kita ingat dia bangun kerucut ya. Kerucut. Oke, jadi kita tinggal cari yang namanya volumenya. Karena kan biasanya beras diisi gitu ya. Makanya ini kan penuh ceritanya kalau misalkan dari tempat cetakannya, makanya bisa kita anggap kita mencari volume. Oke, rumus dari volume kerucut adalah pi R kuadrat dikalikan dengan T. Ada depannya adalah 1/3. Tinggal kita tulis berarti V sama dengan 1/3 dikalikan dengan 2. Sorry ya teman-teman. Oke, dikalikan dengan 22/7 dikalikan R-nya nih, kalau misalkan diameternya adalah 24 maka R-nya setengahnya adalah 12. Oke, dikalikan dengan 12 dikali 12 dikalikan dengan T-nya adalah 28.
Oke, bisa kita coret ya. Coret 4, coret 4. Oke, berapa nih teman-teman kalau dihasilin? Oke, kalau dihasilin hasilnya adalah 4224. Oke, di sini satuannya adalah centimeter kubik. Kubik ya. Karena dimintanya dia dalam satuan liter, maka dia tinggal dibagi oleh 1000. 1, 2, 3, koma. Dibagi 1000 artinya ada 3 angka di belakang koma. Maka kalau misalkan diminta ke liter, hasilnya adalah 4,2 liter. Sehingga jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah yang B. Oke. Kita lanjut ke nomor 10 dulu ya teman-teman. Nomor 9 kita bahas nanti. Oke. Di sini nomor 10 juga sama, dia ada berbagai pernyataan ya, ada 4. Kita disuruh cari kira-kira dari 4 ini mana aja yang betul. Oke, kita bahas dari pernyataan 1 seperti biasa. Pernyataan 1. Oke, pernyataan 1 katanya gini, Catrang pertama kali dioperasikan menggunakan kapal kecil dengan volume. Oke, di sini katanya ada volumenya 14,15 meter kubik. Nah, gimana cara carinya? Tinggal kita lihat aja nih di soalnya ya. Oke, kita lihat ke soalnya. Di sini katanya mana nih, sorry ya, di soalnya nih katanya di sini Catrang 5 GT, sedangkan 1 GT-nya itu adalah 2,83. Artinya tinggal kita kalikan aja. 5 dikalikan dengan 2,883 yang hasilnya itu adalah 14,15. Oke, meter kubik. Sehingga jawaban untuk yang A itu dia betul. Oke, kita bahas ke pernyataan yang kedua. Pernyataan 2. Oke, pernyataan 2 di sini katanya adalah kapal Catrang yang dilengkapi mesin mulai beroperasi dengan volume di atas 60 meter kubik. Oke, yang udah dilengkapi mesin. Nah, di sini kan ada keterangan nih, mulai dilengkapi mesin. Oke, artinya 4 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Kalau sebelumnya adalah 20 GT, oke, berarti dikalikan dengan 4. Oke, berarti hasilnya adalah tadi berapa tuh? 4 dikali 5 adalah 20. Oke, berarti yang ini cara pengerjaannya 20 dikali dengan berapa? 2,83. Oke, ini hasilnya adalah 56,6. Oke, apakah dia betul lebih dari 60 meter kubik? Ya, jawabannya adalah salah karena dia dia kurang dari 60 meter kubik. Sekarang kita lanjut ke pernyataan 3. Oke, pernyataan 3. Kapal Catrang yang dioperasikan setelah tahun 2010 volumenya menjadi 6 kali lipat dibandingkan kapal saat pertama kali. Oke, 2010 dengan pertama kali. Oke, lihat di sini tahun 2010 adalah 30. Kemudian di tahun yang awal adalah 5 ke 30 itu betul 6 kalinya. Artinya nggak perlu dihitung lagi, dia betul 6 kalinya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang keempat. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang keempat ya. Pernyataan 4. Oke, di pernyataan 4 itu katanya gini. Setelah tahun 2010, Catrang semakin dikenal dan jumlah kapalnya tercatat 9,75 kali lipat dibandingkan pertama kali dioperasikan. Ini jumlah kapalnya ya. Oke, ini jumlah kapal. Oke, kita perlu cari dulu pada tahun 2010.
Oke, katanya dia 2,6 kali lipat dibandingkan sebelumnya, artinya yang ini. Jadi kita perlu kalikan 2,6 dikalikan dengan 5.100, itu hasilnya adalah 13.260. Oke, kita mau nyari kenaikannya, tinggal dibagilah sama yang ini, yaitu 13.260 dibagi dengan 1.360, dia hasilnya adalah 9,75, sehingga jawabannya adalah betul. Ini nomor 11 ada fungsi fx 2x plus 5 per 3x min 2. Nah, berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan P dan Q yang benar? Di sini P-nya itu f inverse A pangkat 2. Jadi kita harus nyari inverse dulu dari fungsi fx. Nah, inverse itu apa? Inverse itu artinya kebalikan ya teman-teman. Nah, di sini kan ada fx sama dengan 2x plus 5 per 3x min 2. Lalu fx itu sama dengan y. Kita ganti aja fx-nya langsung dengan y ya teman-teman. Nah, kita mau ngilangin penyebut, tinggal dikali ke seberang. Jadi 3x kali y dapat 3xy min 2 kali y min 2y sama dengan 2x tambah 5. Nah, di sebelah ruas ada 3xy, di kanan ruasnya ada 2x. Nah, kita kelompokin, jadinya 3xy min 2x sama dengan min 2y pindah jadi 2y plus 5. Nah, x-nya kita keluarin, x dikali, nah 3xy kalau x-nya dikeluarin sisa 3y min 2x, kalau x-nya dikeluarin sisa min 2 sama dengan 2y tambah 5. Nah, kita mau nyari nilai x-nya, berarti 3y min 2 dipindah dari perkalian menjadi pembagian, dibagi 3y min 2. Berarti kita ubah x-y itu menjadi f inverse x sama dengan, nah variabel y tinggal kita ubah jadi x ya, jadinya 2x plus 5 per 3x min 2. Tapi yang di P itu kita diminta A-nya, huruf A ya, variabel A. Nah, A-nya itu 2 atau min 2. Nah, kalau dikuadratin berarti nilainya sama-sama 4 ya teman-teman. 2 kuadrat 4, min 2 dikuadratin 4. Jadi tinggal langsung dimasukin f inverse dari 4 sama dengan 2 kali 4 tambah 5 per 3 kali 4 min 2. 2 kali 4 itu kan 8. 8 tambah 5 itu dapat 13 per 3 kali 4 itu 12 dikurangi 2, 10. Atau 13 bagi 10 itu berapa? 1,3. Nah, kita dapat nilai P-nya itu 1,3. Sedangkan nilai Q-nya 3 per 2. Atau kalau dijadiin desimal 1,5. Berarti dapat disimpulkan kalau Q itu nilainya lebih besar dari P. Nah, Kak, ada nggak sih cara cepatnya? Nah, teman-teman ada ya. Kalau inverse, kalau kalian ketemu fx sama dengan ax plus b per cx plus d, diinversin itu tinggal diputar, d sama a nya diputar, lalu jangan lupa dikali sama negatif tuh ya. Nah, di sini d-nya itu min 2 nih, min 2 dikaliin sama negatif, jadinya plus 2x plus 5 per 2 dikaliin negatif, jadinya min 2 ya, jadinya 3x min 2. Nah, setelah kita lihat nih, ini kan hasilnya sama ya, hasilnya sama dengan yang
udah kita hitung bareng-bareng nih pakai cara yang biasa. Tuh, gampang kan teman-teman? Nah, kalau gampang kita lanjut ke nomor 12. Nah, di nomor 12 itu soalnya persamaan kuadrat yang akar-akarnya kebalikan dari akar-akar persamaan. Nah, kalau ada ketemu kebalikan, kita pakai cara cepatnya aja ya teman-teman. Kan di sini 2x kuadrat min 3x plus 5 sama dengan 0. Ketemu kebalikan, jadi ujung sama ujungnya tinggal diputar. Jadi gimana? Jadinya 5x pangkat 2 min 3x min plus 2 sama dengan 0. Itu jawabannya di opsi yang E. Tuh. Nah, mungkin itu saja kakak bahas dari nomor 11 sama 12 numerasi dengan kakak-kakak yang lainnya. Dicukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.